Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Ibo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor otomotif, di mana pemerintah akan memberikan belit baru. Ada bebas bea masuk untuk importasi kendaraan listrik dalam bentuk CBU, completely build up. Seperti apa? Nanti komitmen, kemudian persyaratan-persyaratannya yang akan diajukan. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, angin segar kembali dihembuskan pemerintah terhadap industri otomotif di dalam negeri. Hal ini terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 yang membebaskan bea masuk untuk impor CBU, mobil listrik. Industri otomotif nasional kembali mendapatkan pasokan tenaga seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang pedoman dan tata kelola pemberian insentif impor dan atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda 4 dalam rangka percepatan investasi. Belit ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle untuk transportasi jalan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan pelaku usaha dapat diberikan insentif atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai completely built up atau CBU roda 4 dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu pemanfaatan insentif berupa biaya masuk tarif sebesar 0% dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM ditanggung pemerintah. Adapun jangka waktu pemanfaatan insentif bagi pelaku industri otomotif nasional berlaku hingga 31 Desember 2025. Sedangkan untuk mendapatkan insentif, pelaku usaha bisa mengajukan permohonan melalui sistem OSS yang terdiri dari surat usulan pemberian insentif dan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan atau penyerahan KBL berbasis baterai roda 4. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, impor CBU mobil listrik bakal bebas bea masuk, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Selamat pagi Pak Yongki. Selamat pagi Pak Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat, sehat selalu. Baik, sehat selalu juga. Apakah ini menjadi angin segar juga nih yang akan menjadi booster juga untuk industri otomotif di Indonesia, Pak Yongki? Kalau kita lihat dengan adanya belit baru yang akan dilakukan atau diberikan kepada insan otomotif di Indonesia. Tapi kalau kita akan lihat review terlebih dahulu nih ya dari Gaikindo. Kinerja, produksi, kemudian penjualan mobil nasional di sepanjang tahun lalu apakah sudah achievement, sudah mencapai target ini Pak Yongki? Ya, jadi tahun 2023 kita tutup tahun itu dengan total penjualan sekitar 1.005.000 unit saja. Oke. Ini terjadi penurunan kurang lebih 4% dibanding tahun 2022. Nah, memang ini disebabkan pasti banyak yang bertanya kenapa turun dan lain-lain. Ya. Memang kita akui bahwa di semester 2 tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia agak melambat. Itu yang pertama. Kurang lebih di bawah 5%. Yang kedua, suku bunga perbankan juga cenderung naik, ya kan? Oke. Kita bisa lihat dari BI repo rate itu kan sudah bertengger di 6%, Ya. yang dulunya hanya 4% dan seterusnya, itu tiba-tiba naik sampai ke 6%. Nah, di situ terjadi juga penurunan harga-harga komoditas, ya kan? Sehingga alat angkut komoditas tadi juga demand-nya atau permintaannya melambat. Nah, ini yang kita alami di tahun 2023 khususnya di semester kedua tahun 2023. Nah, mudah-mudahan di akhir tahun itu kami masih optimis bahwa tahun 2024 ini proyeksi penjualan bisa kita tingkatkan menjadi 1,1 juta unit sampai dengan akhir tahun 2024. Nah, itu harapan kita tentunya bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan membaik di tahun ini, ya kan? Dan juga tentunya dari segi suku bunga perbankan dan lain sebagainya bisa juga barangkali turun. Itu yang diharapkan.
Nah, bicara mengenai tantangan, kira-kira apa saja yang sudah dipetakan kemudian harus dimitigasi oleh pelaku industri otomotif begitu dalam menghadapi tahun transisi pemerintahan Pak di 2024 ini? Ya, sebetulnya seperti yang lalu-lalu terjadi di tahun 2014, 2019 terjadi pemilu juga, Ya, ya kan? Tapi tidak terlalu atau istilahnya signifikan. Dibilang bahwa ada gangguan secara ekonomi dan lain-lain. Jadi oke. kita harapnya di tahun 2024 ini, walaupun ada pemilu dan lain-lain, kita tidak mengharapkan adanya gangguan-gangguan yang signifikan dalam katakanlah tadi pertumbuhan ekonomi dan tentu kaitannya kepada penjualan otomotif. Ya, di satu sisi dalam beberapa tahun terakhir juga kan pemerintah fokus untuk mengembangkan kendaraan listrik nih, termasuk roda 4. Apakah kebijakan yang dikeluarkan, kemudian iklim investasi yang dibangun ini sudah sesuai dari harapan pelaku usaha industri otomotif nasional kita? Ya, tentunya pemerintah kita sudah menerbitkan Perpres 55 yang beberapa tahun lalu sudah diterbitkan. Itu merupakan Perpres yang mengatur mengenai industri kendaraan bermotor khususnya berbasis listrik. Oke, Tetapi kita lihat perkembangannya selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya dari segi TKDN atau komponen dalam negeri, ini kan agak terjadi keterlambatan. Maka dari itu dipandang perlu oleh pemerintah untuk merevisi Perpres 55 ini dan terbitlah Perpres nomor 79 di akhir tahun 2023 yang lalu, di mana proyek atau katakanlah percepatan industri kendaraan bermotor berbasis listrik ini bisa dipercepat supaya kita bisa melihat pemakaian daripada mobil listrik ini lebih banyak. Yang sebetulnya kita harus lihat bahwa sebetulnya kenapa kok kita buru-buru mau masuk ke listrik. ya, Ya, selain masalah polusi, juga kita harus melihat bahwa subsidi pemerintah di sektor bahan bakar minyak BBM yang dipergunakan oleh kendaraan bermotor itu sangat besar dan berat. Kurang lebih sudah disebutkan oleh pemerintah waktu itu 502 triliun oke. setiap. Nah, itulah yang harus kita kurangi sehingga pemakaian bahan bakar minyak ini harus kita kurangi. Maka dari itu pemerintah cepat-cepat ingin masuk ke listrik. Nah, sayangnya memang kita harus sadari bahwa harga mobil atau production cost mobil listrik ini tidak murah. Yes, Sedangkan daya beli masyarakat kita adanya masih di kisaran mobil yang harganya 300 juta ke bawah, bukan ke atas ya, ke bawah. iya, Nah, iya. tidak ada mobil listrik yang harganya segitu. Mobil listrik ini yang sudah masuk ke Indonesia waktu itu secara CBU dan juga sudah ada yang dirakit dan lain-lain harganya masih 700-800 juta. Sehingga kurang terjangkau. Nah, terjadilah tadi ide-ide memberikan subsidi dan lain sebagainya, baik roda 4 maupun roda 2 dan lain sebagainya. Nah, dengan itu dilakukanlah revisi tadi, di mana juga pemerintah memberikan sekarang satu insentif baru yang mengatakan, oke, silahkan Anda kalau langsung mau dirakit dan lain-lain atau diproduksi dalam negeri, perlu waktu. Oke. Perlu waktu dan perlu investasi. Nah, sekarang diizinkanlah pelaku industri otomotif ini untuk mengimpor secara utuh dari negara asalnya. Tetapi tidak hanya sekedar dibuka pintu lebar-lebar untuk masuk mobil-mobil CBU, kita harus memperhatikan juga industri otomotif yang sudah ada di Indonesia, ya kan? Jadi kita memberikan istilahnya pagar lah, dipagerin, ya kan? Jadi berarti yang akan mendapat insentif tersebut adalah merek-merek atau APM, agen pemegang merek, yang berkomitmen akan memproduksi kendaraannya di Indonesia. Oke, Pak Yongki. Sementara diberikan izin sementara dulu. Itu dia menarik ya, kita kan bedah nanti seperti apa sih aturan ataupun belet baru yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, aturan turunan ya dalam peraturan Presiden nomor 79 tahun 2023, yakni terkait dengan peraturan Menteri Investasi nomor 6 tahun 2023 yang memastikan adanya insentif untuk impor mobil listrik utuh atau completely build up begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Yongki dan pemirsa, kami segera kembali.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo. Pak Yongki, ini kita akan bahas terkait dengan insentif. Ini biaya impor masuk begitu ya, yang akan dibebaskan dan juga PPNBM untuk kendaraan CBU, mobil listrik. Nah, kalau Anda melihat dengan perkembangan dari kendaraan listrik yang sedang dikembangkan dan dibangun di Indonesia, kemudian adanya aturan bahwa CBU bisa masuk begitu, Anda melihat bagaimana? Apakah ini bisa menjadi benar-benar angin segar bagi industri otomotif di Indonesia atau kontraproduktif nantinya? Ya, sebetulnya peraturan ini baik tentunya, tapi kan kita pemerintah juga harus menjaga. Ya kan tadi yang saya katakan kita kasih pasang pagar Oke. bahwa kita berikan pembebasan hari ini, tetapi Anda harus janji bahwa akan memproduksi mobil tersebut di Indonesia dan akan melakukan investasi di Indonesia. Oke. Nah, tidak semata-mata, oh silakan masuk tanpa bayar biaya masuk dan lain-lain, tidak. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si produsen tersebut, ya kan? Iya. Nah, ini tidak ringan loh peraturan ini atau tidak ringan atau persyaratan ini. Contohnya misalnya, yang ini kita sedang tunggu semua juklak juknisnya. Oke. Jadi selain tadi ada Permen Invest nomor 6 tahun 2023, dari Permen Perin juga sudah menerbitkan juklak juknis nomor 28 dan nomor 29. Oke. Ya kan? Yang juga harus dipatuhi. Baik itu nanti dari Kementerian Keuangan juga akan menerbitkan lagi, misalnya dia harus memberikan garansi, ya kan, mengenai biaya masuk tadi yang dibebaskan, ya kan. Jadi kalau andai kata dia tidak nanti memenuhi persyaratan, misalnya 2 tahun kemudian membuat produksi di dalam negeri tidak memenuhi itu, maka bank garansi ini akan dicairkan oleh pemerintah. Oke. Iya kan? Iya. Cukup besar loh jumlahnya, tidak semata-mata kecil, besar itu biaya masuk yang tadinya harus dibayar, tetapi kan sekarang ini sementara ditangguhkan sampai dengan dia membuktikan bahwa dia memproduksi mobilnya di Indonesia, ya kan? Iya. Itu TKDN, ya kan, komponen dalam negeri, pemakaiannya juga sudah diatur dalam Permen Perin nomor 28/29 tersebut, ya kan? Setelah diproduksi dalam kurun waktu sekian tahun harus mencapai sekian persen dan lain sebagainya. Baik. Jadi ini beberapa persyaratan yang menurut saya cukup berat yang harus dikomit oleh si pelaku tadi, pemain otomotif tersebut gitu. Jadi tidak tangan. Dengan adanya aturan ini begitu, dengan beberapa persyaratan yang sudah Anda sampaikan tadi, sebenarnya akhirnya menjadi daya tarik tidak sih bagi produsen otomotif begitu yang sudah beroperasi di Indonesia dari puluhan tahun lalu begitu, ataupun yang baru beberapa tahun berproduksi di Indonesia, Pak Yongki, dengan adanya aturan ini? Apakah mereka akan beralih importasi CBU saja daripada mungkin merakit atau memproduksinya di Indonesia? Ya itu tadi yang saya katakan bahwa jangan salah, production cost dari mobil listrik ini tidak murah. Oke. Dari macam-macam ya, kita tahu semua bahwa baterainya itulah yang paling mahal, iya kan? Nah, akibatnya kita lihat lagi, jadi pemain-pemain yang sudah berinvestasi di Indonesia ini puluhan tahun juga mempertimbangkan apakah dia ini mau beralih langsung ke BEV, tetapi harga jual mobilnya itu ya, misalnya masih di 500 jutaan, sedangkan pasar atau daya beli masyarakat kita adanya di 300 jutaan. Berarti kan volume yang bisa dicapai atau penjualan tidak bisa sehebat kalau harga mobil itu hanya 300 juta. Iya kan? Nah itu. Maka dari itu ini yang dipertimbangkan oleh pemain-pemain lama yang sudah berinvestasi di Indonesia. Iya kan? Mereka katakan, loh kalau saya bisa memproduksi, boleh dikata semua merek di dunia ini sudah punya mobil listrik. Semua merek yang ada. Ya kan? Tetapi tinggal menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan mobil tersebut di Indonesia. Kan begitu? Iya kan? Nah, kalau dia bilang, nah saya memproduksi bisa, tidak ada masalah. Cuma kalau saya jual sebulan cuma 500, ya enggak. Ya tidak tutup ongkos, kasarnya begitu kan. Tapi bisa jual sebulan 5.000, itu lain cerita. Gitu. Ini pertimbangan dari segi ekonomis kan. Apalagi sudah berinvestasinya triliun kita bicaranya, bukannya miliar lagi, triliun. Merek-merek yang sudah ada di Indonesia 50 tahun terakhir ini, betul kan? Nah, memang daya tarik itu ada bahwa masuk dulu secara CBU. Setelah itu nanti 2 tahun kemudian diproduksi dalam negeri.
Nah, ini yang sedang dipertimbangkan oleh merek-merek yang sudah ada juga sedang menghitung dan mempertimbangkan hal tersebut. Oke Pak Yongki, ini saya akan sampaikan infografis dulu nih kepada pemirsa terkait bagaimana sih penjualan wholesale ya untuk keseluruhan begitu mobil listrik di Indonesia. Baik pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati seperti apa sih perkembangan dari kinerja penjualan wholesale mobil listrik berbasis baterai dari Juni sampai dengan Desember 2023. Kita lihat trennya memang terus mengalami kenaikan begitu, berarti minatnya dan responnya positif begitu ya di masyarakat ya. Tapi memang tadi kisaran yang perlu disampaikan oleh Gaikindo rata-rata yang terjangkau di bawah 300 juta rupiah. 3.206 unit begitu per Desember 2023 begitu untuk angka penjualan kendaraan listrik wholesale. Berikutnya, insentif impor CBU mobil listrik berdasarkan Permen Invest nomor 6 tahun 2023 pasal 2 ayat 1 menyebutkan memang pelaku usaha dapat diberikan insentif atas impor KBL berbasis baterai CBU roda 4 dengan jumlah tertentu dalam jangka waktu pemanfaatan insentif berupa biaya masuknya 0%, kemudian PPNBM ditanggung oleh pemerintah. Berikutnya kita lihat dari sisi kewajiban ini, komitmen pelaku usaha apabila mereka memanfaatkan belate baru ini. Yang pertama, memproduksi KBL berbasis baterai roda 4 di Indonesia, jumlah dan spesifikasi teknis minimal sama dengan impor yang direalisasikan. Kemudian siap berproduksi komersil paling lambat tanggal 1 Januari 2026, kemudian diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027. Sementara memenuhi target minimum dari capaian TKDN yang sudah ditetapkan sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Yongki. Ya Pak Yongki, kalau kita lihat trennya ini naik terus ya sebenarnya dari angka penjualan wholesale untuk kendaraan listrik begitu yang berbasis baterai. Kemudian Anda melihat apakah memang nanti trennya akan semakin tinggi begitu seiring dengan tingginya minat masyarakat meskipun tadi masih mencari harga yang terjangkau dengan kantong ini Pak Yongki. Ya, jadi kita memang sadari bahwa tadi yang saya katakan bahwa production cost masih tinggi. Tetapi sekarang muncullah beberapa merek dari pabrikan atau merek-merek dari Tiongkok yang masuk ke pasar Indonesia dengan harga yang ya cukup baik, tidak terlalu tinggi, tetapi ada di kisaran 400-500 juta. Oke. Nah, ini sudah merupakan satu daya tarik tersendiri, ya kan? Ya, mudah-mudahan daya beli masyarakat kita juga bisa meningkat, tentunya dari 300 juta mungkin tahun depan bisa 350 juta, 400 juta dan lain-lain, ya kan? Nah, ini yang harapan kita tentunya. Di satu sisi adalah production cost tadi bisa diturunkan, ya kan? Di lain sisi income per kapita atau pendapatan per kapita masyarakat Indonesia bisa naik karena sekarang ini ada di kisaran $5.000, ya kan? Kalau itu bisa menjadi 6.000, 7.000, 8.000, maka daya belinya nanti ada di harga mobil yang 500 jutaan, iya kan? Nah, sedangkan production cost tadi bisa diturunkan lagi mungkin kalau makin banyak komponen mobil listrik yang dibuat di Indonesia. Antara lain kita punya IBC kan, Indonesian Battery Corporation, yang diharapkan bisa sudah memproduksi baterai mobil listriknya itu di akhir tahun ini 2024 atau tahun depan. Itu yang kami memperoleh informasinya demikian. Nah, dengan itu kan barangkali production cost-nya bisa turun, ya kan, karena tidak perlu lagi import baterainya, bisa diproduksi di dalam negeri dan lain sebagainya. Begitu juga generatornya mungkin sudah ada yang bisa membuat di Indonesia, sehingga yang penting di satu sisi production cost turun, ya kan, di lain sisi income per kapita, pendapatan per kapita kita naik. Jadi nanti ketemu ini di satu tempat atau di satu harga yang katakanlah 400 atau 500 juta. Nah, baru itu nanti mobil listrik akan booming kalau menurut saya ya. Dan tidak usah disuruh, orang juga akan beralih ke mobil listrik, ya kan, karena harganya terjangkau. Dia sanggup membeli begitu kan. Baik, dan sudah banyak juga merasakan banyak manfaatnya ya dari penggunaan mobil listrik begitu di masyarakat. Baik, kita akan lihat seperti apa sih nanti pengembangannya dengan adanya kebijakan baru ini yang berlaku sampai dengan Desember 2025. Apakah waktunya akan dioptimalkan oleh produsen otomotif di dalam negeri atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yongki. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kembali lagi berbincang terkait dengan insentif yang akan diberikan oleh pemerintah kepada produsen otomotif ya terkait dengan impor mobil listrik dalam bentuk CBU, completely build up begitu yang akan dilakukan oleh produsen otomotif. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gaikindo. Pak Yongki, lantas bagaimana pengamatan dan juga mungkin review dari Gaikindo lah terkait dengan adanya aturan ini, apakah akan dimanfaatkan optimal begitu, dalam artian akan banyak produsen yang berbondong-bondong mereka juga akhirnya menanamkan investasi untuk membangun mobil listrik di Indonesia kah atau masih wait and see? Jadi begini, dengan adanya peraturan ini terbit, maka terlihatlah di sini merek-merek yang seriously akan masuk ke pasar Indonesia dengan membangun industri, Ya. ya kan? Nah, mereka berani mengatakan bahwa oke, kita import dulu sementara CBU, kita taruh bank garansi kepada pemerintah, tapi 2 tahun kemudian kita akan memproduksi. Jadi ini akan tersaring. Dan lagi ada produsen, ada tiga ya. Jadi yang pertama itu tadi. Yang kedua yang coba-coba untuk masuk, ya kan? Tetapi ya membayar bea masuk seperti yang diwajibkan dan lain sebagainya untuk melihat dulu perkembangan pasar otomotif Indonesia. Dan yang ketiga adalah yang tadi yang kedua itu import CBU tetapi membayar bea masuk. Dan yang ketiga adalah yang segera memulai dengan merakit di Indonesia dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya kan? Ya, karena itu kan sudah juga lebih ringan bea masuknya dibanding dengan mengimpor secara CBU. Jadi perbandingannya kalau kita lihat bea masuk adalah kalau CBU itu kurang lebih di angka 50% bea masuknya. Kalau dirakit di dalam negeri dengan kondisi CKD maupun IKD itu bayar bea masuk 10%. Tetapi harus ada investasi kecil. Nah, yang ketiga adalah kalau memakai CBU yang pakai insentif tadi 0%. Ya kan, jadi 50, 10 dan 0. Tetapi semua ini ada konsekuensinya dan ada persyaratannya. Ya, kalau yang mau 0% seperti yang tertera di Perpres 79 dengan Permen Perin 2829 maupun Permen Invest nomor 6 itu jelas harus ada komitmen. Ya kan, boleh dikasih 0%, tapi ada komitmen. Lalu yang bayar 10% harus ada investasi kecil dengan merakit di dalam negeri. Ya kan, nah, tentunya ada persyaratannya juga merakit itu. Lalu yang ketiga adalah yang bayar 50% itu yang biasa. Impor CBU secara utuh silahkan bayar 50%. Nah, tinggal dipilih oleh si para produsen ini. Mau masuk mana, yang bayar 50%, yang bayar 10% atau yang 0%. Iya kan? Jadi itu memang sudah kita buka pintunya, tapi semua ada aturan main dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, dengan masa berlaku yang berakhir Desember 2025, bagaimana nih Pak Yongki? Apakah cukup singkat atau memang sebenarnya itu waktu yang cukup efektif kalau kita memang untuk bisa mengimportasi CBU sambil kita mempersiapkan membangun produksi mobil listrik di Indonesia? Ya itu yang saya katakan tadi. Jadi itu diberikan 0%. Tapi Anda di tahun 2025 akhir itu sudah harus mulai berproduksi. Kan begitu. Sudah harus mulai kelihatan pembangunan pabriknya dan lain sebagainya gitu. Iya kan? Ya, makanya diberikanlah ini untuk 2 tahun dari 2024 dan 2025 diberikan kesempatan mau impor dengan 0% tadi. Tetapi pakai jaminan misalnya bank garansi untuk biaya masuk yang ditangguhkan sementara ini. Nanti dilihat. Kalau memang memenuhi syarat semua, oke, dikembalikanlah itu namanya bank garansi. Tetapi kalau dia tidak memenuhi persyaratan ini, ya bank garansi ditarik oleh pemerintah. Iya kan? Baik. Harus dibayar. Pak Yongki, selain juga pengembangan mobil listrik kan ada juga produsen-produsen di Indonesia begitu yang sudah memproduksi hybrid begitu yang konvensional dengan listrik begitu. Bagaimana perkembangannya begitu? Apakah juga mendapatkan insentif yang sama atau fokus pemerintah kepada yang full listrik saja berbasis baterai? Pada saat ini pemerintah membuat peraturannya hanya untuk yang mobil listrik. Tidak memberikan kepada mobil hybrid. Padahal kita secara teknologi mengatakan bahwa sebetulnya mobil hybrid ini juga sudah melakukan signifikan penghematan pemakaian bahan bakar. Kan? Maupun polusi juga rendah. Karena kalau pakai hybrid, karena mobil hybrid ini kan juga pakai baterai. Ya kan? Kedua, dia juga mesin konvensionalnya hanya jalan kalau mengisi baterainya, ya kan?
sambil baterainya itu diisi penuh, habis itu matilah mesin konvensionalnya. Jadi tidak lagi memakai bahan bakar minyak. Jadi sebetulnya sudah ada penghematan yang cukup signifikan jika mobil hybrid ini dipasarkan lebih meluas gitu di Indonesia. Dan juga jangan lupa bahwa production cost daripada mobil hybrid ini di bawah mobil listrik, full listrik. Ya kan, karena baterainya dia kecil, baterainya tidak sebesar mobil listrik. Ya kan? Nah, untuk itu kami sebetulnya menyarankan bahwa kalau boleh ini mobil hybrid sebagai katakanlah satu jembatan menuju ke mobil listrik, ya dikembangkan saja, tidak ada salahnya kok, ya kan? Tidak ada salahnya dan sudah melakukan penghematan juga. Nah, mestinya juga mobil hybrid ini dipertimbangkan untuk diberikan insentif. Apakah insentifnya itu harus dibangun di dalam negeri dong, tidak harus di luar negeri, perlu diimpor secara CBU, tetapi dari segi perpajakan dan lain sebagainya bisa dipertimbangkan untuk diberikan insentif. Karena ini kan jembatan tadi saya katakan, sebelum masuk dari jadi mobil konvensional menuju ke baterai, full baterai itu ada hybrid. Yang saya katakan dalam hal ini Indonesia perlu karena daya beli masyarakat kita yang masih rendah. Kalau income per kapita kita bicara 20-30 ribu US, kita nggak usah ngomong hybrid. Mereka sanggup beli mobil listrik, ya kan? Nah, tapi karena hari ini income per kapita kita masih ada pada 5.000 US, ya kan? Maka dari itu kita bilang ini hybrid sebetulnya bisa dikembangkan. Karena setiap merek pun punya mobil hybrid, tidak hanya mobil listrik. Jadi mobil konvensional sudah pasti punya. Mobil hybrid mereka juga punya karena mereka mengembangkan juga. Mobil listrik semua juga sudah punya. Tinggal masalahnya kapan mereka mau meluncurkan mobil tersebut di negara mana. Karena itu tadi pertimbangan-pertimbangan dari daya beli masyarakatnya. Baik. Dan itu termasuk tidak bisa lari production cost itu kalau ini paling mahal udah jelas kok, semuanya juga tahu. Ya, baik, itu dia. Terkait dengan belet baru yang sudah diterbitkan oleh pemerintah ya, terkait dengan bagaimana potensi untuk melakukan importasi mobil listrik dalam bentuk CBU, dan semoga tadi ada win-win solution begitu, di samping kita mengembangkan industri mobil listrik secara full begitu yang berbasis baterai, tapi juga di sisi lain ada mobil hybrid juga nih yang mungkin bisa menjadi mengisi ceruk kekosongan tadi dengan perbedaan harga yang cukup signifikan begitu ya. Pak Yongki, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Yongki. Terima kasih.